Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 178 Penyayang. Rumi sedang berada dalam kamar rawat Safira, meneteskan air mata kebahagiaan saat menonton video pesanan putri sulungnya. Reno wanita itu sudah resmi menjadi seorang nenek. Rasa bahagia seakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kondisi Rumi yang baru selesai pasca sesar, wanita itu harus menunggu kabar dan menyaksikan pesanan Safira lewat video. Meskipun seperti itu, rasa bahagia yang dirasakannya tidak berkurang sedikit pun. Kini wanita itu sedang menunggu sang putri diantar ke kamar setelah melewati masa observasi. Gimana Mi, kondisi Safira? Romi bertanya ketika Anita, Joni dan Habibi masuk ke dalam kamar rawat Safira. Tidak ada masalah dan sekarang masih di ruang observasi, jawab Anita dengan tersenyum. Romi itu sangat senang ketika mendengar jawaban dari sang mertua. Cucu mami itu sama seperti kamu, kuatnya luar biasa. Saya sadar tadi, dianya nggak takut sama sekali. Malah, yang ketakutan itu Vino. Anta bercerita dengan penuh semangat. Bagaimana ekspresi wajah Vino masih terekam jelas di ingatannya. Bersyukur putra Andro itu tidak pingsan saat berada di ruang operasi. Rumi tertawa mendengar perkataan ibu mertuanya. Apa bedanya sama Mas Habibi? Rumi tersenyum memandang suaminya. Habibi yang duduk di samping istrinya hanya diam. Anita tertawa lepas mana wajah putranya yang masih tampak tampan di matanya. Mereka tidak tahu saja bagaimana perasaan kita para suami saat melihat istri kesakitan, berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anak-anak kita. Doni memandang istrinya. Peristiwa saat Anita melahirkan kedua buah hatinya masih teringat jelas dalam ingatannya. Namun sayang, putri keduanya tidak memiliki umur panjang dan meninggal saat masih kecil. Anita dan Arumi sudah tidak bicara lagi ketika Suhu sudah mengungkapkan perasaannya. Jadi bayinya gimana? Tanya Arumi. Meskipun sudah melihat secara langsung lihat video, namun tetap saja wanita cantik itu bertanya, seakan apa dilihatnya tidak membuat dirinya puas. Belum lihat dengan jelas. Mas Andro pelit. Mas mau pegang aja nggak dibolehin. Habib masih kesal dengan biasanya. Arumi yang tertawa ketika mendengar pengaduan dari suaminya. Kini mereka baru bisa bernafas dengan lega dan bercanda seperti ini. Tentunya setelah yakin kondisi anak dan kedua cucunya selamat. Setelah menunggu sekian 2 jam, perawat datang sambil mendorong tempat tidur Safira dan menangkap kamar tempat tidur pasien. Selamat ya sayang. Rumi mengusap kepala putri sulungnya dan kemudian mencium keningnya. Makasih ya Mimi. Tahu nggak kalau ternyata anak Vira sepasang? Sampai berkata wajah begitu sangat bahagia. Wajah kedua bayinya masih teringat jelas di pandangannya. Bahkan saat ini ia sudah sangat merindukan kedua buah hatinya. Iya, Mimi tahu, jawab Rumi dengan tersenyum penuh bahagia. Bola Bibi terbuka ketika mendengar ucapan putrinya. Apa benar? Tanyanya. Iya Pi, Vira tadi nggak percaya waktu Oma memberitahu. Safira tersenyum. Bukan laki-laki dua-duanya, tanya Habibi. Enggak Pi, waktu USG kan katanya laki-laki itu kedua-duanya. Pas lahiran nyatanya satu perempuan. Safira dengan sabar menjelaskan. Hasil USG memang nggak terlalu jelas mas, soalnya yang satu agak tertutup, ungkap Arumi. Mula Bibi membulat ketika mendengar keterangan dari istrinya. Pria yang sudah berubah status menjadi kakek itu begitu sangat senang ketika mendengar cucunya sepasang. Selamat ya nak, anak sayang Pipi sudah jadi ibu. Usapnya kepala putrinya dan kemudian mencium keningnya. Safira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Enak ya Mi, kau melahirkan sesar. Sebelum operasi bisa dandanan dulu kayak gini.
Safira tersenyum saat mengingat ulannya yang masih sempat dandan cantik sebelum masuk ke ruang operasi. Hahaha, dasar mami si kembar genit. Wanita itu mencubit hidung putrinya. Safira berusaha menahan tertawanya karena perutnya yang terasa pedih saat tertawa. Mi, perut Fira sakit kalau ketawa. Iya, memang seperti itu jika melahirkan sesar. Tapi nggak lama kok. Mimi udah minta obat terbaik untuk penyembuhan luka. Arumi mencubit Safira dengan penuh kasih sayang. Apa Mas Andro sudah tahu? Arumi memandang Arumi dan Safira. Nggak tahu Mas, mungkin sudah diberitahu Naura, jawab Arumi. Jika Andro sudah tahu, pasti sangat heboh lah. Anita mengeluarkan asumsinya. Safira tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda ia setuju dengan perkataan sang nenek. Mereka menang ke arah pintu dan Andro masuk ke dalam kamar sambil mendorong box bayi yang berisi 2 bayi kembar. Sedangkan 2 orang perawat dan Naura mengikuti dari belakang. Sesuai permintaan Andro, kedua bayi itu tidak diletakkan di ruang khusus bayi, namun akan langsung digabung dengan ibunya. Si kakek itu memang begitu sangat posesif terhadap kedua cucunya dan tidak yakin jika cucunya berada di luar pantauannya. Langsung digabung di sini, tanya Arumi, waktu beranjak duduknya dan memandang kedua bayi di dalam box. Tentu saja, aku ingin mereka berada di dekatku. Bukankah seperti itu, twin baby boy? Belum sempat Arumi mengambil cucunya, Andro sudah lebih dulu mengambilnya. Maka pada itu langsung menguasai kedua bayi tersebut. Mata Arumi terbuka lebar memandang besannya, sedangkan Naura hanya membuskan nafas pelan saat melihat tingkah suaminya. Lihatlah, mereka sangat tampan-tampan. Mereka mewarisi ketampanan grandfather. Andro tersenyum penuh kebanggaan. Tapi Pi, klaim yang akan disampaikan Safira terhenti saat melihat Arumi menggelengkan kepalanya. Arumi dengan saja tidak mau memberitahu perihal cucu mereka yang lari sepasang karena kesal melihat tingkah besannya. Vino mana? Arumi bertanya ketika tidak melihat menantunya itu. Non mata wanita itu tetap memandang ke arah cucunya. Tadi katanya mau ke rumah Mimi, tapi kenapa lama ya? Ucap Safira. Oh, tadi Vino bilang ke Mami mau minum kopi di kafe yang di bawah. Terus Naura. Oh sayang, kenapa nangis? Andro berusaha menenangkan bayi yang memakai bedong warna pink. Pada itu kemudian diam ketika merasakan hangat di tangannya. Memang ia minta agar kedua cucunya tidak diberi pampers terlebih dahulu karena pria itu takut kulit cucunya akan iritasi. Oh ternyata kau buang air kecil ya, Grandpa akan mengganti popokmu. Dengan senang Andro berkata kepada cucunya, datanya kembali merasa hangat. Ternyata bayi yang memakai bodoh warna biru juga buang air kecil. Andro tertawa ketika melihat wajah kedua cucunya yang kini sudah mulai menangis. Grandpa tidak akan mengganti popok kalian, kalian benar-benar kapok. Sedangkan yang lainnya hanya diam memandang ke arah Andro. Apa mau dibantu mas? Tanya Naura. Oh tidaklah sayang, kau pasti tahu seperti apa kemampuan suamimu ini ketika mengurus bayi. 1,2 bahkan 10 bayi sekalipun aku tidak akan kesulitan. Pria itu berkata dengan senyum merekahnya. Ada baiknya mas buka tempat penitipan bayi saja, berkata dengan wajah kesalnya. Tentu, antarkan saja anakmu ke rumahku dan kalian buat lagi, jawab Andro dengan santai. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.